Halo semua, perkenalkan saya Kevin Nathan. Saya saat ini berusia 17 tahun. Saya saat ini bersekolah di SMK Perwira 1 Kediri. Sekarang saya berada di kelas 12 dan jurusan yang saya ambil adalah Teknik Komputer dan Jaringan. Saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai cara menginstal atau instalasi OS Linux pada sistem VirtualBox menggunakan sebuah virtual machine untuk menjalankan sebuah server Linux. Jadi yang pertama yang harus kita persiapkan yaitu adalah aplikasi VirtualBox itu sendiri. Di sini saya sudah mendownload aplikasi VirtualBox versi terbaru pada 2026. Dan di sini saya sudah punya dua virtual machine, satu untuk Linux Red Hat dan satu untuk server Debian. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat terlebih dahulu virtual machine yang akan kita gunakan. Kita pencet new dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk VM name bisa diisi sesuka hati kita, terserah, bebas, tidak ada spesifikasi tertentu. Dan di sini saya akan memberi nama server Debian 2 karena saya sudah memiliki server Debian yang pertama. Lalu untuk VM folder di sini bisa disetting otomatis dari sistem VirtualBox sendiri. Dan yang paling penting dari instalasi OS Linux pada sistem VirtualBox atau menggunakan virtual machine adalah harus menyiapkan ISO image atau disk image file. Di mana di sini kalian harus terlebih dahulu mendownload ISO image ini. Di sini saya sudah memiliki ISO image-nya atau ISO file-nya. Dan juga ISO file yang harus dipakai itu adalah yang bersistem DVD. Di sini saya memakai Debian dengan versi 13.4.0 AMD 46. Langsung saja kita open. Setelah kita open, pertama kita matikan dulu tanda checklist ini dan akan terlihat seperti ini. Dan kita pastikan untuk OS-nya adalah Linux dan OS distribution-nya adalah Debian dan OS version-nya memakai versi yang dikehendaki. Saya di sini akan memakai versi Debian 9/64-bit. Lalu setelah itu kita lanjut ke spesifik virtual hardware. Untuk memori bisa disesuaikan dengan kapasitas dari perangkat laptop atau komputer yang digunakan. Dan juga dari CPU yang digunakan oleh komputer dan ataupun laptop atau perangkat yang digunakan untuk membuka VirtualBox atau virtual machine ini. Lalu harddisknya juga saya di sini memakai 23 untuk dari sistem partisi yang akan dipakai di user saya ini. Setelah semua ini kita pencet finish. Dan kita sudah berhasil membuat virtual machine di VirtualBox. Hal yang harus dilakukan berikutnya adalah kita buka atau kita jalankan virtual machine ini. Kita nyalakan dengan start with GUI dan akan terlihat tulisan powering FM up seperti ini. Ini kita tunggu saja prosesnya. Prosesnya cukup lumayan lama. Di sini terdapat spesifikasi dari virtual machine yang ada ya. Dan ini tampilan awal dari server Debian
kita buat atau Linux Debian yang kita instalasi. Nah, seperti ini tampilannya. Sini saya perbesar. Dan untuk teman-teman, di sini usahakan menggunakan install versi biasa, bukan graphical install ya. Karena saya di sini akan mengajarkan yang menggunakan teknik install yang biasa. Kita enter. Tampilannya akan seperti ini. Kita bisa tunggu sebentar. Ini bisa kalian X ya. Nah, sini kalian akan memilih bahasa. Saya sarankan untuk menggunakan bahasa yang default saja, yaitu bahasa Inggris. Dan di sini diminta untuk memilih lokasi atau teritori dari area kalian. Di sini kita bisa pindah ke router. Karena saya berada di Indonesia, maka saya akan menyesuaikan untuk teritorinya, yaitu Indonesia. Nah, setelah itu kita akan memilih untuk lokasi default pada sistem settingnya. Di sini saya menggunakan United States atau Amerika Serikat sebagai default locate setting saya. Nah, untuk key map saya menggunakan American English. Nah, kita tunggu prosesnya seperti ini. Prosesnya cukup lumayan lama karena dia akan ekstraksi file dari ISO-nya untuk instalasi dari OS Linux-nya, sama seperti dengan instalasi dari OS Windows, biar teman-teman tahu. Lalu kita tunggu prosesnya. Oke, kita tunggu. Oke, ini masih mendeteksi hardware. Untuk apabila ada suara-suara tambahan, mohon maaf atas suara-suara tersebut. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi dari hostname. Jadi untuk hostname bisa menggunakan Debian ya. Oh tidak, maksudnya untuk hostname itu bisa terserah kita untuk nama hostname. Misalnya saya di sini menggunakan user. Setelah itu untuk domain name, maaf saya salah pencet tadi. Maaf sebentar ya. Tadi oke, saya isi dulu sebentar ya. Ada kesalahan teknis sebentar tadi. Oke, sebentar. Nah, username, hostname saya gunakan nama user. Untuk domain name saya menggunakan nama Debian ya. Maaf tadi saya terpencet sengaja. Lalu setelah itu lanjut. Nah, baru ke yang sini. Nah, untuk root password di sini saya menggunakan 123. Untuk teman-teman sih terserah mau memakai nama password dari sistem root ini apa, tapi saya sarankan untuk menggunakan sandi yang mudah diingat supaya apabila hendak mengakses root tidak kerepotan saat memasukkan sandi. Lalu kita continue dan kita ulangi sandi yang kita masukkan tadi. Nah, di sini kalian bisa melihat kalau di sini adalah pembuatan user dan kita diminta untuk mengisi nama dari user tersebut.
Di sini saya kasih nama user lagi, dan ini kita continue. Dan ini meminta password untuk dari sistem user ini. Dan di sini saya kasih nama, saya kasih password 123, sebentar maaf, 123. Dan kita ulangi lagi. Oke. Dan di sini kita akan memilih zona waktu kita. Karena saya saat ini berada di Jawa Timur Kediri, saya akan memakai sistem Western untuk, maksudnya opsi Western untuk time zone saya. Oke, kita tunggu. Maaf atas mungkin sedikit suara yang termasuk. Prosesnya agak lama ya teman-teman, jadi harap bersabar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian partisi. Di sini kita bisa pilih opsi paling atas. Ini lanjut. Nah, untuk ini kita memakai opsi nomor 3, Spirit, Home, Farm, dan DMV Partitions. Kita enter. Nah, jadi ini adalah partisi yang pakai dari sistem Linux-nya. Kita bisa lanjutkan. Kita tekan enter lagi. Dan di sini kita pilih yes. Nah, kita tunggu. Tunggu sebentar teman-teman. Proses instalasinya memang bisa dibilang cukup lama. Oke, setelah sampai di configure the sini, kita pilih pada opsi scan media pakai dari DVD ISO image tadi. Kita pencet no. Oke, proses. Nah, sini untuk network mirror saya press no juga. Oke, sini akan ada proses install dan mungkin proses installnya akan saya skip sebentar. Oke, prosesnya sudah selesai. Lagi start. Nah, kita pilih no lagi. Kita pencet enter. Sebentar, komputer saya sedikit hack. Baik. Nah, untuk tugas selanjutnya kita bisa tekan enter di participant ini. Kita tekan enter. Oke. Proses lagi. Prosesnya cukup lama ya teman-teman, jadi harap dulu, mungkin di sini saya skip pada bagian memilih software yang akan saya saja ya, yang standar saja ya. Enter, continue, dan kita tunggu lagi. Harap sabar ya, ini memang banyak. Oke, setelah proses loading yang cukup lama tadi, kita di sini diberi pertanyaan install bootloader ke primary device kita.
Dan untuk yang ini kita pencet yes ya, yes kita enter. Dan di sini untuk device boot installation-nya kita memakai yang dev SDA. Oke, loading lagi, saya skip lagi ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai prosesnya tadi. Dan di sini sudah ada hostname saya yaitu user ya. Di sini saya masuk. Tunggu, lalu kita masukkan passwordnya. Dan tunggu, proses codingnya cukup lama, proses codingnya cukup lama, jadi harap sabar sedikit. Tapi nanti sudah akan masuk ke bagian dari desktopnya alias bagian visual dalam dari Linux ini. Kalau bisa dibilang kalau di Windows itu desktop. Dan kita juga akan lihat tampilan interface dari Linux-nya ini juga. Bentar, masih proses. Dari Linux Debian, saya lihat Linux Debian versi 13 Trixie. Sini saya skip. Seperti ini tampilannya, dan ini kita bisa geser ke bawah. Dan di sini kita bisa lihat terminalnya. Dan kita buka terminalnya. Prosesnya lumayan lama. Dan seperti ini terminalnya, bisa diganti untuk warna terminalnya nanti. Dan kita pencet ls-l dan seperti ini. Dan seperti ini isi directory yang ada di dalam Linux Debian. Dan ini Linux Debian sudah dapat beroperasi dengan baik di dalam virtual machine dan bisa digunakan. Sekian untuk video mengenai cara instalasi OS Linux Debian. Semoga video ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang menyaksikan. Saya Kevin Octavian. Apabila saya ada salah kata ataupun salah perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini.